Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ustadz Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha, AH, SH, MH, dan teman-teman yang sedang menonton video ini dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, rendahkan hati untuk memuji Sang Khalik, Zat Rabbul Izzati. Dengan cinta dan kebersihan hati, kita lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah nanti. Semoga kita selalu diberkahi dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di video kali ini saudara sekalian bertemu lagi dengan saya, Azahra Maya Pramesti, mahasiswi dari IAIN Surakarta, program jurusan Pendidikan Agama Islam. Di hari yang berbahagia ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan menjelaskan mengenai materi yang bertemakan Pancasila yang ditinjau dari sudut pandang Islam. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik saudara-saudara sekalian, Pancasila pada hakikatnya memiliki banyak fungsi dan kedudukan bagi negara Republik Indonesia, yaitu diantaranya sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai dasar negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia saat mendirikan negara, serta sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa memainkan peran strategis sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keragaman suku, agama, kebudayaan, dan juga ras. Pancasila sendiri secara etimologi berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila memiliki arti 5 kesusilaan. Di antaranya yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh mempunyai rasa dengki terhadap orang lain. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak boleh meminum minuman keras. Pancasila seringkali dipertentangkan dengan agama, padahal seharusnya tidak demikian. Nah, jadi bagaimana Pancasila menurut pandangan Islam? Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup manusia di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Bisa dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam, bukan sebaliknya bahwa Islam bagian dari Pancasila. Kita harus menyamakan pandangan ini untuk menghindarkan dari konflik yang sebenarnya tidak diperlukan. Dalam rangka memahami dan mencermati Pancasila, kita dapat menganalisis anatominya, bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah memberikan panduan kita dalam membangun hubungan vertikal,
hubungan intrapersonal, dan hubungan interpersonal. Hubungan vertikal digambarkan dengan sila pertama. Hubungan intrapersonal digambarkan dengan sila kedua, sedangkan hubungan interpersonal digambarkan dengan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dalam sejarahnya, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pernah diupayakan oleh Insinyur Soekarno untuk diringkas menjadi Trisila, yang berarti sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas lagi menjadi Ekasila, yang berarti gotong royong. Upaya Insinyur Soekarno ini dimaksudkan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bahwa deskripsi detail Pancasila sangat diperlukan untuk implementasinya. Hal ini sejalan dengan rukun iman dalam agama Islam. Tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah saja, melainkan perlu mengetahui detail rukun iman lainnya. Demikian juga rukun Islam, bahwa tidaklah cukup hanya berikrar syahadatain saja, melainkan juga perlu mengetahui detail rukun Islam yang lainnya. Karena itulah, supaya Pancasila tidak dianggap sebagai slogan saja, kiranya juga sangat perlu dibuat detail sila-silanya untuk memudahkan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Pancasila adalah bagian ajaran agama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan persamaan hak, serta pengamalan agama dalam konteks bernegara. Dengan begitu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti mengamalkan nilai yang diajarkan oleh agama. Nilai-nilai dalam Pancasila yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diidentifikasikan dalam ajaran Islam. Karena Islam diyakini sebagai pedoman hidup yang paripurna bagi setiap muslim, baik sebagai pribadi, warga negara, maupun khalifah di atas bumi. Maka selanjutnya perlu ditunjukkan beberapa nilai Islam yang bisa menjadi rujukan bagi setiap sila-sila dari Pancasila. Bagaimana setiap nilai-nilai Islam sejalur dengan sila-sila dari Pancasila? Baik, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Khalik itu tunggal, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ditegaskan juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 163, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Juga di ayat lain dan surat lain yaitu surat Al-Hasr ayat 23, yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Nah, dalam tafsir juga dijelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Katsir bahwa Allah yang pertama dan esa, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Kata esa ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain Allah, karena Dia maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Walau sudah jelas dan detail rujukannya, apakah warga negara, bahkan pejabat kita sudah mengamalkan sila pertama? Sudah, namun faktanya masih belum menggembirakan. Semuanya wajib bertekad untuk meningkatkan iman dan takwanya
begitu pula dengan saya. Nah, saya lanjutkan ke sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Tidak ada yang saling mendolimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Allah juga menegaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 9 yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Rasulullah SAW juga bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun, jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Muttafaq alaih. Keadilan mutlak harus ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Dijelaskan pula oleh Tafsir Salim Bahreisi bahwa menurut konsepsi Quran, perbedaan warna kulit, suku, dan bangsa adalah berguna untuk saling kenal mengenal. Perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk pertentangan, saling mengunggulkan satu dengan yang lain, namun perbedaan itu justru dimaksudkan untuk saling tolong-menolong dan gotong royong di dalam melaksanakan kepentingan bersama. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwasanya aku Muhammad diutuskan menjadi Rasul tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walau kita beragam suku, agama, kebudayaan, dan ras, tetapi kita satu, yaitu Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsir Al-Quran dijelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang sedang berperang. Hal itu perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Itu bagi yang berperang, apalagi untuk kita yang tidak berperang, lebih wajib untuk menjaga ukhuwah. Diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kemudian seorang ulama Indonesia yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berhasil mencetuskan prinsip hubul waton minal iman, yaitu cinta tanah air adalah bagian dari iman. Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Semangat persatuan bukanlah hasil konvensi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, common vision harus lebih diutamakan, bukan pribadi, kelompok, golongan, atau parati.
Dengan begitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terus terjaga, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dikuatkan juga dengan telah bersabda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, bahwa kita dalam berpolitik sangat diperlukan pikiran dan sikap yang bijak dengan melibatkan hati dan martabat. Demikian pula dengan urusan pembuatan keputusan, hendaknya lebih diutamakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan voting. Inilah yang menjadi persoalan dewasa ini, bahwa ada kesan bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Selanjutnya, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mendapat pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, carilah keridhoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan oleh orang-orang lemah kalian. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Asy-Syahihah nomor 779. Betapa anjuran untuk berbuat adil dan bijaksana untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Pembangunan ekonomi yang seharusnya diperkuat adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, bukan ekonomi kapitalis yang berdampak terhadap ketidakmerataan kekayaan negara untuk rakyat. Nah, demikian setelah memperlihatkan uraian yang saya jelaskan tadi, kita semakin mengetahui betapa Islam telah berkontribusi banyak terhadap tegaknya konsep Pancasila. Kini persoalan yang masih dihadapi terkait Pancasila bukanlah rumusan konsepnya, namun konstruksi materi dan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila yang belum terumuskan secara final. Urusan Pancasila adalah urusan dan tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab rezim atau hanya salah satu pihak saja. Maka mulai sekarang hendaknya kita menghentikan penabrakan antara Pancasila dan agama Islam.
keduanya dapat kita jalankan secara bersamaan untuk mencapai tujuan bernegara dan beragama yang sebenar-benarnya. Demikian, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai Pancasila menurut sudut pandang Islam. Kritik dan saran yang membangun akan membuat saya menjadi lebih baik. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri video ini dengan doa penutup majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.